Fakta permasalahan kepemimpinan di sekolah dasar oleh kelompok 4 kepemimpinan. Berikut adalah tim presentasi yang akan mempresentasikan beberapa fakta permasalahan dalam kepemimpinan kepala sekolah di sekolah dasar. Yang pertama adalah Frankie Sipahutar, yang kedua adalah Grace Mutiara Rambe, yang ketiga adalah Febri Injelika, yang keempat adalah Juniati MC Mamora, yang kelima adalah Vidi Vici Gultom, yang keenam adalah Kairuni Samatondang, dan yang terakhir adalah Ivanta Gabriel Bukit. Sebelum masuk kepada materi mengenai permasalahan dari kepemimpinan di sekolah dasar, saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan sumber daya atau guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah yang mempunyai kompetensi tertentu dan dapat menjalankan tugas serta perannya sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah. Kepala sekolah dalam menjalankan kinerjanya harus mempunyai inovasi dan strategi di setiap melaksanakan tugas dan perannya serta harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dalam pengembangan sekolah, kepala sekolah memiliki peran dan tugas yang sangat besar dalam rangka memajukan sekolah. Kepala sekolah harus mampu menciptakan dan merancang berbagai program kegiatan untuk mengembangkan sekolah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sekolah lainnya dan stakeholder sekolah lainnya. Berikut adalah refleksi masalah kepemimpinan. Adapun masalah-masalah yang timbul dalam kepemimpinan kepala sekolah di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen waktu yang buruk. Yang kedua adalah kurangnya review dan evaluasi. Yang ketiga adalah ketidakpercayaan. Yang keempat adalah tidak membagikan tujuan. Yang kelima adalah perbedaan pendapat. Yang keenam adalah kurang bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah masalah hubungan interpersonal. Dan yang terakhir adalah kurangnya motivasi. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam fakta permasalahan yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Kak Grace Mutiara Rambe. 1. Kepala sekolah yang tidak bisa memanage waktunya. Kemampuan untuk fokus dan memprioritaskan sebuah tugas adalah kunci bagi siapapun yang ingin mempertahankan produktivitas dimanapun. Seorang pemimpin yang ingin mencapai target dari tugas-tugas yang dikerjakan, seorang pemimpin harus paham mengenai memanajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas waktu tertentu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kepala sekolah adalah tenaga pendidik dan kependidikan dan juga seorang pemimpin yang ada dan harus mampu memanajemen waktu dalam bekerja di sekolah. Sehingga dengan waktu yang sedemikian singkat tersebut dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Untuk mengatasi kepemimpinan kepala sekolah tersebut, maka solusi yang bisa dilakukan yang pertama, hitunglah berapa banyak waktu yang dapat digunakan. 2. Tentukan apa tujuan, target, atau sasaran yang hendak dicapai dalam periode tertentu dan diuraikan dalam daftar kegiatan yang harus dilaksanakan. 3. Uraikanlah kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu, dilengkapi dengan durasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 4. Buatlah evaluasi diri atas pelaksanaan kegiatan yang telah menggunakan waktu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 5. Buatlah suatu catatan revisi atau perbaikan yang perlu dilakukan di masa datang setelah mengevaluasi pemanfaatan waktu terlaksana untuk dimasukkan sebagai bahan perbaikan pada rencana waktu yang baru. Selanjutnya, kita akan masuk kepada fakta permasalahan yang kedua, yang akan dijelaskan oleh Kak Febri Injelika. Fakta permasalahan 2. Kepala sekolah akan mengambil cuti panjang jika sedang mengadakan acara pernikahan. Sering terdapat beberapa fakta permasalahan kepemimpinan kepala sekolah, terlebih di daerah pelosok, dan masih begitu lekat dengan adat istiadat daerahnya. Contohnya adalah seorang kepala sekolah yang bersuku Batak dan akan mengadakan acara pernikahan dengan adat Batak. Maka akibat prosesi adat dalam pernikahan Batak yang panjang,
Kepala sekolah tersebut atau mempelai tersebut akan mempersiapkan rangkaian prosesi adat, dari rangkaian martupol, marhata, sinamot, dan prosesi adat lainnya. Hal inilah yang membuat kepala sekolah tersebut memerlukan cuti panjang mulai dari persiapan acara hingga tibanya acara. Solusi dari permasalahan tersebut adalah cuti menikah merupakan bagian dari hak karyawan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 4. Pada pasal itu dijelaskan kalau cuti menikah termasuk ke dalam cuti karena alasan atau keperluan penting sehingga perusahaan harus tetap membayarkan upahnya saat karyawan tidak masuk dengan alasan menikah. Dalam pasal itu disebutkan kalau perusahaan tetap membayar upah karyawan selama tidak masuk karena menikah sebanyak 3 hari. Pernyataan ini dapat diartikan kalau jatuh tempo menikah seorang karyawan adalah 3 hari, jika tidak ingin sampai memotong gajinya. Jika lebih dari hari itu, perusahaan dapat memotong gajinya sebanyak jumlah dari hari cuti menikah yang karyawan ambil, atau di luar dari yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan cuti berkabung adalah 2 hari untuk meninggalnya suami, istri, orang tua, mertua, dan anak. 1 hari untuk meninggalnya anggota keluarga dalam satu rumah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS, cuti menikah termasuk ke dalam cuti karena alasan penting. Lama cuti nikah PNS itu sendiri ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Untuk memberikan hak tersebut, pada pegawai yang mengajukan dengan maksimal lama cuti adalah 1 bulan. Maka dari itu, setiap pengganti bersikap seprofesional mungkin. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah perhatikan aturan cuti dari sekolah, kemudian pertimbangkan berapa lama kamu membutuhkan cuti, dan yang ketiga adalah ajukan cuti menikah jauh-jauh hari. Selanjutnya adalah fakta permasalahan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Kak Vidi Vici Gultom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vidi Vici Gultom dengan nomor NIM 12124111022. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pemimpin, yaitu kepala sekolah yang tidak konsisten. Nah, sifat konsisten harus dimiliki oleh setiap pemimpin, tak terkecuali kepala sekolah. Karena dengan sifat konsisten ini, seorang pemimpin baru bisa menjalankan organisasinya dengan baik. Salah satu contoh dari sifat kepala sekolah yang tidak konsisten yaitu membuat pengecualian terhadap kebijakan yang dibuat sendiri, dan yang kedua berusaha berbelit dari masalah. Nah, solusi yang bisa saya berikan untuk para karyawan yang memiliki kepala sekolah seperti ini, yang pertama, sebagai karyawan atau anggota, kita harus mencatat ucapan sang kepala sekolah dengan rinci dan detail supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, berhati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan dan tetap bekerja secara profesional. Yang ketiga, kita harus mengendalikan diri karena pada hakikatnya sebagai anggota kita harus melaksanakan perintah dari pemimpin atau kepala sekolah. Nah, untuk solusi untuk pemimpin itu sendiri, yang pertama, belajar untuk menghargai orang lain. Yang kedua, bersifat adil dan tidak membuat pengecualian. Yang ketiga, belajar untuk bertanggung jawab. Dan keempat, berhati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berikut adalah fakta permasalahan yang keempat, yaitu kurangnya tanggung jawab kepala sekolah terhadap instansi yang dipimpin, yang akan dijelaskan oleh Bang Franky Sipahutar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan contoh permasalahan kepemimpinan di sekolah dasar, yaitu kepala sekolah yang jarang hadir ke sekolah. Nah, solusi yang saya tawarkan yaitu kepala sekolah dapat menjadwalkan waktu untuk bertugas ke sekolah apabila tidak bisa hadir setiap harinya. Nah, yang kedua, memberitahukan kepada wakil kepala sekolah ataupun guru-guru lainnya apabila berhalangan dan tidak bisa hadir ke sekolah. Nah, yang ketiga, menargetkan ataupun mengingat-ingat kembali apa yang menjadi tujuan utama dari instansi tersebut. Dan tentunya, kepala sekolah wajib melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
Maka sampailah kita kepada fakta permasalahan yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Kak Juniati M. Simamora. Nama saya Juniati M. Simamora. Adapun masalah kepemimpinan kepala sekolah, yaitu kepala sekolah tidak mampu atau kurang mampu dalam mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Adapun solusi atau cara yang perlu dilakukan kepala sekolah dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan sekolah, sebaiknya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyusun anggaran sekolah. Yang kedua, menyusun pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang ketiga, pengadaan atau pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS. Yang keempat, pelaksanaan anggaran sekolah. Yang kelima, pembukuan keuangan sekolah. Dan yang keenam, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan kami mengenai fakta permasalahan kepemimpinan kepala sekolah di sekolah dasar beserta dengan solusinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.